Selamat pagi jemaat Tuhan, baik yang di gedung dan di rumah. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali.
Mari kita siapkan hati kita untuk memuji. Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, jiwaku menanti
di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Kebaikan-Mu Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan perjamuannya. Saya percaya ini waktu terbaik kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan, yaitu tubuh dan darahnya sebagai satu pernyataan iman kita bahwa kita menaruh pengharapan di dalam Dia. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan, Yesus Kaulah yang ku andalkan ya Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapa, terima kasih untuk anugerah terbesar yang Kau pernah berikan dalam hidup kami yang percaya kepada Engkau, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia adalah roti hidup, Dialah sumber kehidupan kami, Dialah air hidup kami. Dan kami percaya setiap kali kami mengambil perjamuan kudus ini, kami bukan saja diberkati, tapi kami dipenuhi, kami dilimpahi, kami tahu kami dikasihi. Dan Kau rindu setiap kali mengambil perjamuan ini, mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita angkat roti perjamuan ini. Demikian firman Tuhan. Pada malam waktu Dia akan diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan Aku." Mari kita makan sama-sama.
Mari kita angkat cawan ini. Lalu setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Ambil waktu Bapak Ibu, saudara-saudariku baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing untuk mengucap syukur sama Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami tahu kami nggak bisa buat apa-apa tanpa Engkau. Kami tahu Tuhan, hanya kekuatan-Mu lah Tuhan yang membuat kami boleh hidup sampai hari ini. Hanya kuasa-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan yang membuat kami masih boleh ada dan beribadah hari ini. Firman-Mu mengatakan, jikalau kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, maka Kau akan memberkati roti makanan kami. Kau akan memberkati air minuman kami. Bahkan Kau menjauhkan sakit penyakit dari hidup kami. Itu janji-Mu Tuhan. Oleh karenanya setiap kami yang beribadah di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan hidup kami diberkati. Oh, hidup kami dibangun, hidup kami dipulihkan, hidup kami diberikan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kesaksian bagi kami Tuhan dan kepada kebanyak orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Perbaharui hati pikiran kami Tuhan. Latih telinga kami untuk memiliki telinga seorang murid. Latih hati kami Tuhan untuk memiliki hati seorang murid. Dan biarlah kaki kami melangkah dengan iman kemanapun Kau bawa kami Tuhan. Membawa kabar baik untuk disampaikan kepada orang-orang yang letih lesu beban berat. Orang yang terikat, orang-orang yang terpenjara Tuhan oleh hal-hal yang dari dunia ini. Dan kami menjadi pembebas-pembebas mereka Tuhan. Karena kuasa-Mu bekerja kemanapun kami pergi. Tanda dan mujizat-Mu menyertai kami. Oleh karenanya kami mau mendapat yang terbaik hari ini.
untuk menjadi bekal kami sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang hidup kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke bulan yang ke-10. Ada amin saudaraku? Tidak terasa tahun ini tinggal hitungan bulan lagi kita akan melaluinya. Dan tantangan memang selalu ada, tapi selalu saja di balik tantangan, di balik badai, Tuhan kalau beserta dengan kita, Dia menyiapkan segala sesuatu yang terbaik masih ada di depan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bulan ini kita akan belajar tentang pengharapan. Coba katakan sama orang kiri kananmu, kau masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada amin? Kau punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar hadapin hidup ini. Ada amin? Tuhan kita tidak pernah mengajarkan kita lari daripada kenyataan hidup. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita lari dari segala tantangan-tantangan, kesulitan, ya, untuk berjalan bersama dengan Dia. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya penderitaan dan kesulitan, tantangan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari realita hidup kita. Wah, enggak semua bilang amin. Berarti kalau saudara mau keluar dari tantangan hidup, dari realitas hidup, saudara itu hidup di dalam fantasi. Ya, kenyataan hidup selalu saja beriringan dengan namanya penderitaan dan kesulitan. Ya. Namun satu hal yang kita perlu pahami, bahwa penderitaan yang kita alami sebenarnya merupakan awal, katakan awal, ya, atau prasyarat untuk mendapatkan kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Loh, kalau orang dunia aja berani bilang gini, no pain, no gain. Saya percaya kita orang Kristen, kita orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu kita ada di jalan salib. Ada amin. Salib berbicara bukan hanya perjalanan yang harus kita lalui di dalam segala tantangan, tapi Tuhan menyediakan kemuliaan. Ya. Dengan kata lain, kemuliaan itu sangat erat kaitannya. Kemuliaan itu erat sekali kaitannya dengan namanya penderitaan. Nah, hari-hari ini sedang banyak pengajaran yang mengajarkan oleh karena anugerah Tuhan, kita nggak perlu lagi ngalamin hal-hal yang susah, yang sulit. Semuanya itu sudah semua bagiannya Tuhan. Nggak bisa, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri bilang sebagai murid Kristus kita harus pikul salib. Jalanin hidup ini, betul tidak? Kita nggak hidup di awang-awang, kita hidup di dalam realitas kita, tapi kita berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman itu berarti kita harus berjalan seturut dengan firman Tuhan. Berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Tantangan tidaklah menjadi sesuatu yang harusnya membuat kita mandek, membuat kita berhenti, membuat kita takut. Seharusnya tantangan itu menjadi pelajaran hidup kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita pujian tadi kita naikkan sama-sama, cuma Yesus yang mau kita andalkan, nggak ada yang lain. Jangan andalkan yang lain itu pasti mengecewakanmu. Yang lain itu bisa meninggalkan kamu. Saudara tahu nggak? Bahkan bayanganmu sendiri bisa tinggalkan kamu. Waktu gelap bayangan meninggal, hilang bayangan kita. Mana ini bayangan? Betul? Pernah ada di dalam gelap saudara masih bisa lihat bayangan? Bayangan saudara sendiri? Saya pastikan itu bukan bayangan saudara itu. Itu pasti penampakan itu. Halo? Ingatlah,
Bahkan bayangan kita sendiri bisa meninggalkan kita waktu saat gelap. Tapi Tuhan di saat-saat tergelap hidup kita nggak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Ya. Kan ada lagunya kan? Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku. Tak satu pun dapat menolongku. Siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Ada amin? Jadi saudara harus mengerti bahwa perjalanan hidup kita yang sulit, yang kelam, yang tidak seorang pun dapat menolong kita. Percayalah, cuma Dia yang bisa kita andalkan. Amin? Ada amin? Nah, jadi hari ini kita akan lihat dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Saya tidak akan baca semua ayatnya. Saya akan bawa saudara ke 3 poin langsung. Nanti kita lihat ayatnya seperti apa. Ya. Ada 3 poin penting dari perikop Roma 8 ayat 18 sampai 30. Ya. Saudara ke situ saja, nanti saya akan bacakan ayat-ayat yang penting-pentingnya supaya saya bisa jabarkan dengan cepat. Yang pertama itu kita harus tahu penderitaan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kelak. Tidak bisa dibandingkan. Nggak bisa. Roma 8 ayat 18 mengatakan gini, sebab aku yakin. Katakan aku yakin. Siapa yang betul-betul yakin? Ada kemuliaan yang disediakan Tuhan untukmu. Di balik penderitaan kita saat ini ada kemuliaan Tuhan. Di balik hujan yang lebat, di balik mendung yang semendung-mendungnya ada pelangi yang menanti kita. Ya. Sebab aku yakin, ini keren sekali. Ya, bahasanya keren sekali. Sebab aku yakin bahwa apa? Berkat Tuhan? Bukan. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya pada kita. Nggak bisa dibandingkan. Saudara harus percaya bahwa penderitaan adalah merupakan cara Tuhan membangkitkan kerinduan yang besar pada seluruh ciptaan untuk melihat kemuliaan Allah. Justru dengan adanya penderitaan, adanya kesulitan hidup, kita rindu melihat kemuliaan Tuhan. Kita rindu melihat mujizat Tuhan, betul? Kita rindu melihat pertolongan Tuhan. Loh, kalau semuanya keadaannya baik-baik, ada yang rindu untuk itu? Saya rasa nggak banyak orang yang mau lihat itu. Orang akan nyaman dengan keadaannya yang baik-baik saja. Dan saudara tahu nggak, kemuliaan Tuhan itu harus dinyatakan melalui anak-anaknya. Wah, nggak ada yang bilang amin, berarti saudara nggak mau ya. Saudara mau nggak? Kemuliaan Tuhan itu mau dinyatakan melalui kita. Supaya kita anak-anaknya ini menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, dunia ini sedang menaruh harap akan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui gerejanya. Ya. Dan kalau kita lihat dunia ini, kalau di bagian di surat Rasul Yohanes, di 1 Yohanes itu, dunia ini sedang menuju apa? Menuju kepada apa?
dengan segala keangkuhannya, keangkuhan mata, ya kan, keinginan hati, betul? Sedang menuju apa? Kebinasaan, kesia-siaan. Halo? Dunia ini sedang menuju kesia-siaan. Jadi dengan demikian kita ini orang tuh tidak punya alasan untuk berharap pada dunia. Nggak punya alasan kita berharap sama dunia. Dengan sistem dunia. Dengan para politikus. Dengan para pemimpin-pemimpin dunia. Nggak ada harapannya di situ. Kita sebagai manusia yang tahu punya Tuhan. Kita harus percaya kemuliaan Tuhan itu mau dinyatakan melalui kita, gerejanya. Kalau gereja aja orang-orangnya berisikan orang-orang yang mengejar dunia, bagaimana dunia mau melihat kemuliaan Tuhan? Saya tanya ini, bagaimana dunia mau melihat kemuliaan Tuhan? Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemuliaan Tuhan sesungguhnya rindu Allah nyatakan melalui kita, gerejanya. Coba lihat orang sebelah-sebelahmu. Kau percaya enggak Tuhan akan pakai engkau di dalam kemuliaannya? Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa seluruh ciptaan mengeluh. Kalau saudara baca itu Roma 8 itu. Seluruh ciptaan ini mengeluh dan mengerang seperti orang sakit bersalin. Dunia sedang kontraksi saat ini. Sedang seperti orang sakit bersalin. Ya. Ibu-ibu yang paling tahu lah kalau kontraksi. Sakitnya minta ampun kalau lagi mau bersalin itu, betul? Dunia dan juga gerejanya saat ini sedang seperti orang sakit bersalin. Untuk apa? Kata Rasul Paulus, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Dunia dan juga gerejanya yang ada di dunia ini sedang seperti orang kontraksi untuk melihat pengharapan di balik kemuliaan Tuhan itu. Jadi saudara tahu nggak, kalau ibu-ibu sakit bersalin itu sakitnya minta ampun ya ibu-ibu ya. Minta ampun ya. Betul? Betul nggak? Ibu-ibu yang sudah melahirkan tahu nggak sakitnya minta ampun ya? Betul nggak? Tapi waktu dia sudah melahirkan, dia lihat buah daripada sakit bersalin itu adalah seorang anak yang dinanti-nantikan, yang diharapkan. Bayangin baru sakitnya minta ampun, mempertaruhkan nyawanya, dia bisa tersenyum. Dia bisa menangis tapi bersuka cita. Saudara percaya nggak? Hari-hari ini hampir 10 bulan dan Indonesia sudah menjalani 7 bulan. Kita seperti orang yang sedang mengerang, menangis, berdoa. Dan Rasul Paulus menggambarkannya seperti orang sakit bersalin. Dan ini masa-masa kontraksi. Ini masa-masa tanda-tandanya. Nggak lama lagi seharusnya kita tahu ada pengharapan. Ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui gerejanya, melalui anak-anak Tuhan. Ya. Jadi waktu orang kontraksi itu pengertiannya secara rohani ini seperti ini. Kita mengerang, kita menantikan pengharapan di dalam Tuhan, kita berdoa, bahkan ada yang berpuasa. Banyak gereja hari-hari ini para hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa syafaat berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk dunia ini, berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Saya percaya memang ada penderitaan di situ. Seolah-olah orang sakit bersalin, tapi percayalah
juga sekaligus dibarengi adanya pengharapan yang besar untuk melihat kemuliaan Tuhan. Waktu ini terjadi. Waktu seorang ibu melihat bayinya sudah lahir, tidak sebanding dengan penderitaannya. Sukacitanya melebihi sakitnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, percayalah, seluruh penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita lihat. Ya, penderitaan yang kita alami sementara kita hidup ini bukanlah suatu akhir dari segalanya. Melainkan justru adalah apa, saudaraku? Petunjuk, ya. Pertanda kita akan meroleh kemuliaan kita di masa yang akan datang. Saudara rindu lihat kemuliaan Tuhan setelah pandemi ini? Rindu gak? Akan banyak jiwa-jiwa orang yang dilahirkan baru. Ada amin? Akan banyak keluarga kita yang akan lahir baru. Akan banyak orang-orang yang tadinya sulit sekali kenal Tuhan. Tiba-tiba kita melihat mereka bertanya, berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Barang siapa yang berseru di dalam nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Amin. Ada amin, saudaraku? Dan saudara harus tahu, ayat ini kan ayat paling sering dipegang oleh anak-anak Tuhan. Betul nggak? Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa bae, bahasa Palembangnya. Saya nggak tahu diterjemahin di TBP biasa itu apa? Biasa bae ya. Ditambah ke bae dak di situ. Ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, sebab Allah setia. Nah, ini kuncinya. Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia, garis bawah, ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Jadi kalau lagi ada masalah, ada pencobaan, jangan cari jalan keluar dewe. Muter-muter di situ. Pernah lihat tikus yang ada masuk di labirin? Muter-muter di situ aja. Bukannya tambah keluar, tambah stres. Tambah capek, tambah pusing, ujung-ujungnya putus harapan. Jangan cari-cari jalan keluar dari orang, dari manusia lain. Alkitab jelas sekali mengatakan Tuhan yang punya jalan keluar. Tuhan sudah sediakan. Nggak mungkin seorang yang buat gembok ataupun buat untuk handle pintu, nggak buat kuncinya. Betul nggak? Orang bikin gembok nggak bikin kuncinya, itu namanya orang stres. Tuhan juga kalau dia izinkan masalah, izinkan pencobaan, dia juga tahu jalan keluarnya. Dia yang paling tahu, dia yang paling mengerti. Bahkan bukan hanya dia yang paling mengerti. Salah satu pujian mengatakan dia yang paling peduli. Dia mengerti, dia peduli. Apa? Persoalan yang sedang terjadi. Siapa yang mau mulai hari ini, apapun masalahmu, apapun penderitaanmu, apapun persoalanmu, percayalah tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Ketika kemuliaan itu dinyatakan, engkau akan dibawanya lupa dengan segala penderitaanmu. Halo? Ada amin saudaraku? Ingat gak waktu Yusuf punya anak? Ada nama anaknya itu artinya aku telah melupakan kesukaranku di masa yang lalu. Manasye.
Saudara mau nggak waktu nanti saudara punya pengharapan akan kemuliaan Tuhan, segala yang buat engkau susah selama ini, itu Tuhan buat dilupakan. Bukan untuk dibawa terus sampai mati, lupakan. Amin. Itu yang pertama. Jadi saudara harus tahu bahwa kesulitan itu hanya pertanda, hanya petunjuk, ya, bahwa kemuliaan Tuhan di masa yang datang itu akan terjadi dalam hidupmu. Ya, Tuhan nggak pernah kasih kita pencobaan melebihi kekuatan kita. Malah ayat ini menjadi ayat tema kita tahun ini sampai tahun depan. Ya, sampai bulan September tahun depan. Tahun baru Yahudi itu dimulai September tadi, tanggal 18 sampai September tahun depan. Ayat yang dinyatakan kepada kita, ini ayat ini. Ya, saudara percaya nggak bahwa mulai September tadi Tuhan mau ajarkan kita seturut firman-Nya bahwa Dia yang pegang masa depanmu. Dia yang tahu jalan-jalanmu. Dia akan memberikan engkau masa depan yang penuh pengharapan. Dia bukan membawa engkau kepada kecelakaan, bukan membawa engkau kepada kegagalan, bukan membawa engkau kepada hal-hal yang membuat engkau jatuh tergeletak. Tidak, Tuhan punya rancangan dan rancangan yang penuh pengharapan. Percayalah, yakinlah. Karena hanya memang Dia yang layak kita percayai. Yang lain itu cuman PHP. Cuman Yesus yang sudah membuktikannya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh ciptaan mengerang dan menantikan saat di mana kemuliaan tersebut dinyatakan melalui anak-anak Allah. Lihat loh. Saudara dan saya ini sedang diamat-amati oleh seluruh alam semesta ini. Benar nggak ini anak Tuhan? Kalau anak Tuhan, orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Bukan hanya lihat engkau diberkati, bukan hanya lihat engkau punya banyak hal yang baik. Tuhan akan buat orang itu melihat kemuliaan-Nya dalam hidupmu. Dan itu lebih besar dari apa yang bisa kau capai dalam hidup ini. Dan itu akan diingat sampai anak cucumu. Ya, coba kita perhatikan ayatnya. Sebab dengan sangat apa? Rindu. Di mana sih orang rindu? Ada di sini yang pernah rindu? Waktu dulu belum menikah, yang sudah berkeluarga, pernah rindu? Wah, kayaknya nggak jawab ya, cuma satu orang yang pernah rindu, yang lain caca tidak tahu baik. Rindu, dengan sangat rindu, dikatakan apa? Seluruh makhluk, bahkan cicak di rumahmu, perhatikan hidupmu. Makanya Yobel kadang-kadang bingung. Kalau saya lagi duduk di kamar tamu, ada cicak deketin saya. Nah, cicak ini Pak, ngapa deketin Papa ini? Enggak, Papa biasa ngajak dia ngobrol. Bingung Yobel. Bercanda Papa ini. Enggak, perhatiin ya. Dia deket deh. Saya, ngapo kau? Dia melhatiin saya. Enggak katik nyamuk ya? Dia melihatin saya. Terus, carilah, keliling dia nanti di deketin kaki saya, masuk ke bawah. Nanti keluar lagi dia ngeliatin saya lagi. Jadi saya nggak heran kalau Salomo tuh katanya, kalau kata orang-orang yang lain bisa ngomong sama binatang. Karena ini loh, seluruh makhluk sebenarnya sedang memperhatikan kita. Sedang menunggu kemuliaan apa yang akan dinyatakan melalui anak Tuhan ini. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada apa? Kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia
yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam apa? Dalam apa? Pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di dalam siapa? Anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saudara harus percaya bahwa penderitaan merupakan cara Allah untuk membangkitkan kerinduan yang besar kepada seluruh ciptaan untuk melihat kemuliaan Allah melalui kita. Ya. Dan sekali lagi, kemuliaan Allah itu harus dinyatakan melalui anak-anaknya. Tuhan senang nggak kalau gunung dikagumi manusia? Tapi Tuhan lebih senang kalau orang-orang belum kenal Tuhan, manusia yang belum kenal Tuhan, mengagumi kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Keindahan itu dilihat melalui hidupmu. Kita nggak cuma nyanyi, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu kasihmu dalam tak terduga, kau sungguh indah taranya, mulia dan berkuasa. Saudara percaya enggak? Kalau kita ngalami kemuliaan Tuhan, kita ngalami hadirat Tuhan, orang ketika dengar kita ngomong, ketika dia lihat kelakuan kita, ketika dia lihat cara kita bekerja, berbisnis, melayani, sekolah, orang akan bertanya, kok bisa orang itu seperti itu? Kok bisa dia beda dari dunia ini? Kok bisa dia gak pakai cara-cara yang seperti dunia ajarkan? Percayalah, suatu hari ketika hidupmu jadi kesaksian, orang akan mengagumi kemuliaan Allah. Itu bukan hanya sebuah pujian. Itu harusnya jadi kerinduan kita untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ketika kita kasih nasihat, ketika kita kasih kata-kata membangun kepada orang lain bukan hanya diberkati, tapi dibangun. Siapa yang percaya setiap kali kau berkata-kata seturut dengan kebenaran firman Tuhan, seharusnya orang itu bukan hanya diberkati, tapi dibangun hidupnya. Jadi penderitaan itu merupakan cara Allah untuk membangkitkan kerinduan yang besar pada seluruh ciptaan. Untuk melihat kemuliaan. Bagaimana mungkin orang di penjara itu pada kaget waktu tengah malam. Paulus dan Silas di dalam penderitaannya, habis digebukin, habis disiksa, habis dianiaya. Mereka masih puji Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Atmosfer berubah, betul gak? Penjara berguncang. Keterikatan mereka lepas. Apa enggak jadi kekaguman tersendiri bagi banyak orang? Bahkan kepala penjara langsung hari itu bertobat dan minta dibaptis. Belumlah disampaikan cerita tentang kebesaran Tuhan, tapi mereka melihat kebesaran Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Justru di dalam penderitaan, di dalam kelemahan, nyata kuasa Tuhan. Jadi saya nggak heran kenapa Rasul Paulus bisa menyatakan itu. Justru dalam kelemahanku nyata kuasa Tuhan.
Karena dia merasakan, dia ngalamin itu. Siapa yang percaya di dalam persoalan-persoalan beratmu, persoalan pribadimu, keluargamu, bisnismu, ketika engkau masih bisa terus memuji Tuhan, masih bisa terus bersyukur, bersuka cita, orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Orang pasti melihat kemuliaan Tuhan. Nggak mungkin enggak, karena itu cara Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, semua makhluk sedang menantikan kita. Bilang sama sebelahmu, bukan hanya keluargamu, bukan hanya teman sekerjamu, bukan hanya teman bisnismu. Semua makhluk menantikan kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Bukan saya loh ngomong, Alkitab loh. Jadi semua makhluk, bahkan tikus, bahkan kucing, bahkan siapapun yang ada di dekat kita, dia sedang memperhatikan kita. Alam sedang memperhatikan kita. Di dalam kesulitan kita masih terus enggak menyatakan kebesaran Tuhan? Itu yang kedua, yang terakhir. Yang ketiga, justru karena belum melihat kemuliaan di masa yang akan datang, maka kita punya alasan, kita memiliki alasan yang kuat untuk berharap. Justru belum kelihatan sekarang, kita harus terus kuat bertekun di dalam pengharapan itu. Jangan mundur, jangan kendor. Bersemangatlah untuk menanti pengharapan itu yang belum kelihatan itu. Alkitab jelas sekali mengatakan, Roma 8 ayat 24 sampai 25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Loh, apa jaminan kita? Pengharapan dalam Kristus. Baca Kolose 1 ayat 27 itu. Christ in you, the hope of the glory. Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya suka sekali dengan pernyataan itu. Kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, coba perhatikan baik-baik, kata per kata. Bukan pengharapan lagi. Justru karena belum kita lihat. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita seharusnya apa? Menantikannya dengan tekun. Nah, di sini yang masalahnya seringkali masalah orang Kristen. Persisten, tekun ini yang seringkali enggak tekun. Di perkara untuk disuruh tekun, kita seringkali enggak tekun justru. Tekun enggak kita masih baca firman? Tekun enggak kita masih berdoa? Tekun enggak kita masih jangkau jiwa? Tekun enggak kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan taruh dalam kita untuk kita melayani? Tekun enggak kita? Kalau di ayat yang lain dibilang kita ini sebagai anak-anak Allah telah menerima namanya karunia sulung roh. Keren sekali itu. Karunia sulung roh. Secara batiniah kita ini sama-sama bergumul mengerang, menantikan adanya kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Tapi kita sudah dikaruniai apa? Buah sulung roh. Roh itu akan terus menjadi penghiburan kita untuk kita tekun berharap walaupun dalam penderitaan. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak mungkin bisa melewati masa-masa sulit kita. Nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, buah sulung roh di dalam kita itu mengajarkan kita, Roh Kudus salah satu fungsinya adalah mengingatkan kita akan keseluruhan kebenaran akan firman Allah.
dan di dalam keseluruhan kebenaran firman Allah, disitulah namanya iman kita terus dibangun. Ibrani 11 ayat 1 katakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada amin? Dan bukti dari segala sesuatu yang belum. Kalau kau belum lihat suamimu bertobat, kau belum lihat istrimu sungguh-sungguh diubah Tuhan, kau belum lihat anak-anakmu berubah, kau belum lihat temanmu membuka hatinya untuk Tuhan, justru disitulah kita harusnya makin bertekun untuk berharap mereka mengalami Tuhan. Jangan gara-gara mereka kelihatannya semakin jauh, ya sudahlah, nak matilah kendak. Akulah berusaha. Udah habis-habisan. Nah, kalau kau sudah ngomong habis-habisan, lah habis memang. Tapi kalau kita percaya Tuhan belum selesai atas orang ini, kita akan terus maju. Kita akan terus kabar baik untuk dia. Kita akan terus berharap. Kita akan terus berdoa untuk dia. Kita akan terus menabur hal-hal yang baik dalam hidup dia. Nggak akan berhenti. Nah, kalau kita berhenti, Alkitab katakan gini, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Bila kau tidak menjadi lemah, kamu akan menuai. Ada amin? Ada amin saudaraku? Iya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, coba kita lihat ayat 29 sampai 30-nya. Saya akhiri di sini. Roma 8 ayat 29-30. Saya baca untuk saudara. Kalau yang nggak ketemu, lihat aja di depan. Roma 8 ayat 29 sampai 30 dikatakan gini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, lihat pengharapan kita tuh seperti ini. Kalau kita tahu kita sudah ditentukan dari semula, Tuhan sudah pilih kita. Mereka yang juga dipanggilnya, mereka dipanggilnya untuk apa? Kita diapain sama Tuhan? Diapain sama Yesus? Dibenarkan. Jadi gak perlu cari pembenaran diri. Izinkan kuasa Tuhan, izinkan firman Tuhan membenarkan kita. Di dalam pengharapan akan Kristus, kemuliaan Kristus, kita berharap Tuhan yang membenarkan kita. Lalu apa? Dan mereka yang dibenarkannya, kalau Tuhan yang benarin kita, apa yang akan terjadi sama kita? Kita nggak usah pembenaran diri. Izinkan Tuhan yang benerin kita. Ujungnya apa? Tuhan akan memuliakanmu. Kalau hari ini pengharapanmu, kau seolah-olah sudah hampir menyerah. Seolah-olah aduh aku nih gak layak, aku nih gak ini, aku banyak masalah, aku banyak dosa, aku banyak ini, banyak sekali alasan saudara untuk saudara menyerah dan tidak melihat kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Ingatlah janji firman ini. Kalau Tuhan sudah pilih engkau, Tuhan gak pernah salah pilih. Tunjuk orang sebelahmu, kalau Tuhan pilih engkau, Tuhan gak pernah salah pilih. Kalau dia sudah pilih engkau, dia juga pasti benarkan engkau. Ada yang gak beres dalam hidupmu, minta Tuhan benerin kau. Jangan benerin dewe. Benerin dewe kadang-kadang bukan tambah bener, tambah rusak. Ada yang pernah benerin sesuatu tambah rusak? Pernah gak benerin sesuatu? Nah ngapa udah bener tambah rusak ini? Bener? Karena engkau bukan expertnya. Kau bukan, dirimu bukan engkau yang ciptakan, Tuhan yang ciptakan. Cuma Tuhan yang tahu persis bagian mana yang dia akan bereskan. Dan kalau Tuhan sudah benarkan kau, tidak berhenti sampai di situ, Tuhan akan memuliakan kau. Ada amin? Ada amin? Seberapa banyak saudara percaya? Kita lihat Christ in you.
Kolose 1 ayat 27. Christ in you. Kita lihat Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus, Christ in you, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara bisa lupa semua khotbah saya barusan, tapi saya mau saudara jangan lupa yang satu ini. Christ in you, the hope of your glory in Him. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu dahsyat. Hari ini kami belajar tentang pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan yang kami tahu Tuhan, kami harus pegang teguh di dalam Engkau. Pengharapan di bagian firman-Mu yang lain dikatakan pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Sauh yang kuat bagi jiwa kami. Kami gak mau jiwa kami goncang Tuhan. Di masa-masa sulit ini kami gak izinkan jiwa kami robek. Kami gak mau jiwa kami lemah. Kami taruh Tuhan jangkar pengharapan kami di batu karang yang teguh yang namanya Kristus. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan di masa-masa kami yang akan datang. Kami tahu kami belum lihat itu Tuhan. Kami belum lihat. Dan firman-Mu mengatakan, Rasul Paulus mengatakan apa yang kelihatan itu sementara. Tapi apa yang tidak kelihatan yang kekal itulah yang harus kami kejar. Kami tahu Tuhan, pengharapan di dalam-Mu itu yang harus kami kejar. Karena itulah yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Tapi hamba percaya Tuhan, Engkau belum selesai atas setiap kami pribadi. Berkati Tuhan keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini. Berkati Tuhan pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga anak-anak mereka, istri, suami, berkati Tuhan. Apapun yang mereka harapkan, kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup mereka dan keluarga mereka. Aku percaya di tahun ini sampai ke tahun yang akan datang, kami akan lihat itu terjadi satu persatu. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Yesus. Setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan kalau ada pengumuman yang mau disampaikan. Bersih adalah suatu keindahan. Kita harus tahu bagaimana cara kita merawatnya. Halo Jemaat City Blessing, selamat hari Minggu. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Firman Tuhan mengatakan Ishak menabur di masa sulit, tapi di tahun itu juga dia diberkati berkali lipat. Mari kita membawa persembahan kita di rumah Tuhan dengan penuh sukacita melalui rekening berikut ini. Ikuti doa jemaat dan doa syafaat di minggu ini. Terus dukung dan doakan perintisan di Muara Bungo dan Jambi, serta Commission Ministry Palembang. Kami mengucapkan selamat
selamat ulang tahun dan hari pernikahan bagi jemaat yang merayakan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman hari ini, namun saya mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa untuk setiap hati anak-anak-Mu, walaupun di masa sulit, di masa seluruh dunia sedang mengalami kesulitan dan kelaparan, kami diajarkan kebenaran firman-Mu sebagaimana Ishak menabur di masa-masa sukar, di masa-masa kelaparan, dan dia memperoleh 100 kali lipat Tuhan dari apa yang dia tabur. Kalau dulu itu terjadi Tuhan kepada anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk menabur, kami percaya Tuhan Kau yang mencondongkan hati untuk memberi kepada anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka menabur dengan penuh sukacita dan penuh sukarela. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh perkara persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kau yang akan melipat gandakan seluruh pemberian kami, bukan hanya materi tapi juga waktu kami, tenaga kami untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sebentar akan tutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan atas hidup kami. Kami percaya keajaiban-Mu tidak akan pernah berhenti Tuhan di generasi kami. Kasih setia-Mu dan keajaiban-Mu akan dinyatakan terus kepada beribu-ribu keturunan kami. Bapa, sebentar kami di tempat ini akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah rindu menerima berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Dan pakailah berkat-berkat Tuhan untuk engkau boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Dimanapun engkau berada, di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaanmu, di tempat bisnismu, di keluargamu. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, pulanglah di dalam anugerah Bapa kita yang besar.
kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat bersekutu satu dengan lain. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus berkati.